Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Oktavia dari kelas 2E PJKR dengan NPM 21106310701138. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Dari materi ini ada 3 tujuan, yaitu mengetahui serta memahami arti pendidikan jasmani dan olahraga. Yang kedua, mengetahui bagaimana peranan serta tujuan dari pendidikan jasmani. Dan yang ketiga, mengetahui perbedaan dari pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Nah, yang pertama yaitu ada arti dari pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik. Neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Adapun pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Yang kedua yaitu tujuan dari pendidikan jasmani. Yang pertama, tujuannya untuk meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi dalam pendidikan jasmani. Yang kedua, membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial dan toleransi, dan konteks kemajemukan budaya, etnis, dan agama. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui pendidikan jasmani. Yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan pengolahan diri dalam upaya mengembangkan dan memelihara kebugaran jasmani dan pola hidup sehat melalui aktivitas jasmani. Yang terakhir yaitu mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk mencapai kesehatan kebugaran dan pola hidup sehat. Yang ketiga ada fungsi dari pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani adalah aspek organik, aspek neuromuskuler, aspek perseptual, aspek kognitif, aspek sosial, dan yang terakhir adalah aspek emosional. Aspek organik yaitu menjadikan fungsi tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan. Yang kedua adalah aspek neuromuskuler yaitu meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot, mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap, bergulir, dan menarik. Yang selanjutnya yaitu ada aspek perseptual, yaitu mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. Yang selanjutnya yaitu ada aspek kognitif, yaitu mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan membuat keputusan. Meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etika. Yang selanjutnya ada aspek sosial, yaitu menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada. Yang selanjutnya ada aspek emosional, yaitu mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani,
mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton, melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. Yang keempat yaitu ada ruang lingkup pendidikan jasmani. Ruang lingkup pendidikan jasmani diantaranya ada permainan dan olahraga, meliputi olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapang, dan bulu tangkis. Yang selanjutnya ada aktivitas pengembangan, meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Selanjutnya ada aktivitas senam, meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. Dan yang terakhir ada kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat. Yang terakhir ada perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisah dari pendidikan yang umumnya yang mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, efektif, psikomotor melalui aktivitas jasmani. Melalui aktivitas jasmani, anak akan memperoleh berbagai macam pengalaman yang berharga untuk kehidupan seperti kecerdasan, emosi, perhatian, kerjasama, keterampilan, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Kepada peserta didik, diperkenalkan berbagai cabang olahraga agar mereka menguasai keterampilan keolahragaan. Yang ditekankan di sini adalah hasil dari pembelajaran itu. Nah, perbedaan antara pendidikan jasmani dengan olahraga kompetitif yaitu ditinjau dari tujuan pengembangan, sifat pengembangan, pusat orientasi, jenis aktivitas, perlakuan, penerapan, aturan, permainan, pertandingan penilaian, partisipasi, dan pemanduan bakat. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.